Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 147, merebut mata air Roh Yin. Siapa aku? Indera spiritual yang bergejolak memancar dari sekujur tubuh hantu itu dan tubuh ilusinya terus-menerus gemetar. Sepertinya pertanyaan ini membuatnya sangat bingung dan tertekan. Kenapa kamu ada di sini? Luo Xiu menanyakan pertanyaan yang berbeda. Aku ingin menjadi lebih kuat. Untuk pertanyaan ini, hantu itu langsung menjawab dengan belak-belakan. Mendengar ini, Luo Xiu pun yakin bahwa keinginan untuk menjadi lebih kuat adalah obsesi hantu ini. Kenapa kamu ingin menjadi lebih kuat? Luo Xiu bertanya lagi. Hal itu karena musuhku terlalu kuat. Jadi, aku hanya bisa menjadi lebih kuat, jawab hantu itu secara naluriah. Omong-omong, aku sudah ingat. Namaku Yuyun. Aku datang ke alam rahasia misteri 30 tahun yang lalu. Tatapan kosong hantu itu tiba-tiba bersinar seolah-olah dia telah mengingat kehidupan masa lalunya. Ekspresi hantu itu tiba-tiba terlihat sangat kesakitan. Kemudian, tubuh ilusinya terlihat begitu rapuh bak nyala lilin di tengah angin yang bisa menghilang kapan saja. Keluargayan sialan. Mereka menghancurkan seluruh keluargaku dan merebut istri tercintaku. Aku ingin menjadi lebih kuat, aku ingin membalas dendam. Min King, setelah aku menjadi lebih kuat, aku pasti akan membunuh Yan Susiu si bajingan itu. Ekspresi hantu itu menjadi makin kesakitan. Sepasang matanya tiba-tiba tertuju pada Luo Xiu. Alam rahasia misteri terbuka setiap 30 tahun sekali, apakah 30 tahun sudah berlalu? Pada titik ini, sosok hantu yang bernama Yuyun itu tiba-tiba buyar dan berubah menjadi kabut hitam, lalu menghilang di udara. Melihat kejadian ini, hati Luo Xiu tidak bisa menahan perasaan sedih dan menyesal. Orang bernama Yuyun ini memiliki obsesi untuk membalas dendam, tetapi dia terperangkap di wilayah energi yin ekstrim dan tidak bisa bereinkarnasi. Namun, obsesi yang lahir dari kebencian itulah yang membuatnya memahami kesadaran bela diri kematian di sini. Semua itu dilakukannya hanya untuk menjadi lebih kuat. Seluruh keluarga Yuyun dibunuh oleh keluarga Yan dan istrinya dibawa pergi karena kekuatannya yang lemah. Lantas, bagaimana dengan dirinya sendiri? Jika suatu hari nanti dia memprovokasi musuh yang kuat, lalu musuhnya itu membunuh keluarganya dan merebut istrinya, apa yang akan terjadi padanya? Sepasang mata Luo Xiu tiba-tiba berkilat tajam. Aku juga ingin menjadi lebih kuat. Jika ada yang berani menyentuh keluargaku, aku akan menghancurkan dan menyiksanya. Niat membunuh yang kuat melonjak di dadanya. Luo Xiu menghunuskan pedang tempurnya dan menebas ke depan. Duar, energi pedang api hitam menebas, lalu merobek semua yang ada di depannya dalam sekejap, bahkan menciptakan jurang tanpa dasar di tanah. Bakat jenius dan kekuatan yang menakutkan. Long Ming sedikit merinding saat melihat keperkasaan pedang Luo Xiu. Sulit untuk membayangkan bahwa teknik pedang dengan kekuatan mengerikan seperti itu dikeluarkan oleh orang suci bela diri yang basis kultivasinya hanya berada di level ke-6 pemurnian ilahi. Orang yang berada di level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi juga tidak akan bisa melawan serangan pedang ini. Long Ming terlihat sedikit ciut. Saat ini, dia baru berada di tingkatan bawaan yang rendah. Pedang ini masih merupakan pedang mematikan yang diciptakannya di awal, tetapi kekuatan serangannya jauh lebih kuat. Terdapat secercah obsesi, keyakinan, keberanian, dan tekad pantang menyerah yang terintegrasi dalam teknik pedang itu. Obsesi untuk membalas dendam dan menjadi lebih kuat telah mendukung Yuyun selama 30 tahun. Namun, dia tetap adalah orang mati yang pada akhirnya akan lenyap. Luo Xiu merasa tersentuh. Dia pun mengubur tulang Yuyun, lalu menancapkan sebilah pedang di samping makamnya. Itu adalah pedang tingkat manusia tinggi yang digunakan Yuyun sebelum kematiannya. Setelah melakukan semua itu, Luo Xiu tidak tinggal lebih lama dan segera menuju ke kedalaman alam rahasia misteri. Long Ming menyatu dengan ruang dan mengikutinya dari dekat. Dia sesekali akan menemukan beberapa ramuan spiritual yang tumbuh di wilayah energi yin ekstrim. Semua ramuan spiritual itu dikumpulkan oleh Luo Xiu. Beberapa saat kemudian, aura belasan kultivator seni bela diri manusia muncul dalam jangkauan persepsi Luo Xiu. Dilihat dari keberadaan begitu banyak orang yang berkumpul, sesuatu yang bagus pasti telah muncul. Luo Xiu segera mempercepat langkahnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut terhadap lawan manapun yang berada di bawah tingkat Raja Bela Diri. Jika ada sesuatu yang bagus, dia tentu harus bersaing untuk mendapatkannya. Tidak berselang lama, Luo Xiu pun tiba di lokasi.
Belasan pemuda sedang mengelilingi sebuah lubang besar. Terdapat aura yin yang sangat dingin dilepaskan dari lubang itu. Di tengah lubang besar, energi yin berkumpul dan terkondensasi menjadi 3 tetes air. Mata air roh yin. Ketika melihat 3 tetesan air yang melayang di dalam lubang, Luo Xiu langsung mengenalinya dalam sekilas pandang. Mata air roh yin inilah yang menjadi tujuan utamanya memasuki alam rahasia misteri kali ini. Selain Luo Xiu, ada juga banyak orang yang tahu tentang betapa berharganya mata air roh yin. Ini adalah salah satu bahan utama untuk memurnikan pil jiwa yin yang. Bagi pesilat ulung di atas Raja Bela Diri, mata air roh yin adalah harta yang tak ternilai untuk memperbaiki kerusakan jiwa spiritual. Di antara 130-an pemuda berbakat yang memasuki alam rahasia misteri, kebanyakan dari mereka telah mendengar tentang Luo Xiu. Namun, tidak banyak dari mereka yang benar-benar bisa mengenali Luo Xiu. Jadi, ketika Luo Xiu datang ke sini, tidak ada yang memperhatikannya. Hanya ada 3 tetes mata air roh yin. Pasti akan terjadi pertempuran besar untuk memperebutkannya. Lebih 1 orang atau kurang 1 orang yang ikut dalam pertempuran untuk memperebutkannya tidak akan membawa dampak besar. Indra spiritual Luo Xiu memindai secara kasar belasan kultivator seni bela diri yang berada di sekitar lubang dalam itu. Salah satu dari mereka memiliki basis kultivasi level ke-8 pemurnian ilahi, sementara sisanya berada di level ke-5 dan level ke-6 pemurnian ilahi. Saat ini, mata semua orang tertuju pada 3 tetes mata air roh yin yang melayang di tengah lubang dalam. Harta karun semacam ini tak ternilai harganya. Meskipun mereka hanya mendapatkan 1 tetes, mereka bisa menjualnya dengan harga sekitar 100.000 batu vitalitas. Semua orang waspada terhadap satu sama lain dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Jika tidak, mereka bisa menjadi sasaran kecaman publik. Sekalipun mereka mendapatkan mata air roh yin, mereka pasti akan dikepung oleh semua orang. Luo Xiu juga tidak terburu-buru untuk merebutnya. Indra spiritualnya menyapu lubang dalam tempat mata air roh yin berada dan menemukan keberadaan formasi pembatas. Jelas, harta karun semacam ini tidak mudah untuk didapatkan. Ketika suasana saling waspada ini mencapai titik puncak, seseorang akhirnya mulai bergerak. Hampir dalam waktu sekejap, semua orang bergegas menuju pusat lubang dalam dengan kecepatan tertinggi mereka. Luo Xiu juga menggunakan keterampilan gerakan kemampuan mengejar angin dan bulan, tetapi dia tidak terburu-buru maju. Tidak hanya Luo Xiu, ada juga beberapa kultivator seni bela diri yang mengultivasikan formasi telah menyadari situasi yang tidak biasa di tempat ini. Mereka juga memperlambat langkah dan mengikuti di belakang yang lain. Mereka ingin mengambil keuntungan dari kondisi yang tidak kondusif. Duar, beberapa orang yang menyerbu di paling depan tidak memahami formasi dan tidak menyadari keberadaan formasi pembatas di sini. Akibatnya, aura yang dingin dan menakutkan muncul, lalu langsung membekukan para pemuda berbakat ini menjadi bongkahan es. Segera setelah itu, beberapa tentakel hitam yang terbentuk dari energi yin kental muncul dan mencambuk tubuh kultivator seni bela diri yang telah membeku. Para kultivator seni bela diri itu langsung hancur berantakan dan menjadi debu. Para kultivator seni bela diri lain yang melihat kejadian ini sontak ketakutan. Saat ini, ada seorang pemuda berbakat lain yang langsung membeku saat terjerat oleh tentakel hitam. Kemudian, tentakel lain menghantam dan menghancurkannya sampai mati. Ada puluhan tentakel hitam yang terbentuk dari energi yin yang dikondensasikan oleh formasi pembatas di sana. Begitu seseorang bermaksud masuk ke lubang untuk mengambil mata air roh yin, formasi pembatas ini pun akan aktif. Peluang dan krisis selalu hadir berdampingan. Para kultivator seni bela diri juga tahu akan hal ini. Mereka tahu bahwa akan ada risiko. Namun, demi peluang mendapatkan harta karun, tetap ada banyak orang yang bergegas maju tanpa memedulikan keselamatan mereka. Kecepatan puluhan tentakel hitam memang sangat tinggi. Namun, selama mereka berhati-hati ditambah dengan indera spiritual mereka dan kewaspadaan tinggi, mereka pasti bisa menghindarinya. Orang suci bela diri level ke-8 pemurnian ilahi yang memiliki basis kultivasi tertinggi adalah yang bergerak paling cepat. Dia menggunakan keterampilan gerakannya yang indah untuk menerobos blokade puluhan tentakel hitam dan meraih 3 tetes mata air roh yin yang melayang. Saat ini, puluhan tentakel hitam menyerang dari belakangnya. Akan tetapi, orang suci bela diri level ke-8 pemurnian ilahi ini sudah berjaga-jaga. Dia langsung mengeluarkan jimat mantra peringkat 5 dan membentuk tirai cahaya pertahanan untuk melindungi seluruh tubuhnya. Namun, orang lain yang mengikutinya tentu tidak akan diam saja saat melihat mata air roh yin diambil olehnya. Mereka buru-buru mengeluarkan senjata perang dan menyerangnya satu persatu. Bajingan, orang suci bela diri level ke-8 pemurnian ilahi itu terlihat marah. Pertahanan dari jimat mantra peringkat 5 memang sangat kuat. Namun, serangan beberapa pemuda berbakat dan tentakel hitam itu memberikan dampak kuat yang langsung membuatnya terlempar jauh. Ketika dia terlempar, telapak tangannya pun menjauh dari mata air roh yin. Padahal, dia sudah hampir mendapatkannya.
Melihat ini, yang lainnya buru-buru bergegas ke depan untuk merebut mata air Roh Yin. Situasi menjadi sangat kacau. Namun, tepat pada saat ini, 3 tetes mata air Roh Yin diam-diam menghilang tanpa jejak. Wosh, seberkas cahaya perak yang samar terbang ke depan Luo Xiu. Long Ming membuka mulutnya dan memuntahkan 3 tetes mata air Roh Yin. Orang yang bisa mencuri mata air Roh Yin secara diam-diam tentu adalah naga tanpa bayangan yang bahkan tidak bisa terdeteksi oleh indera spiritual tingkatan pemurnian ilahi. Naga tanpa bayangan bisa datang dan pergi tanpa jejak, masuk dan keluar dari semua jenis tempat berbahaya untuk menemukan harta karun adalah hal yang mudah baginya. Luo Xiu tidak masuk ke dalam lubang untuk ikut dalam perebutan. Sebaliknya, dia sejak awal sudah menyuruh Long Ming untuk mendekati tempat itu secara diam-diam. Sosok Long Ming bisa menyatu dengan ruang. Jadi, dia bisa melewati formasi pembatas itu tanpa menimbulkan reaksi sedikitpun. Berhubung mata air Roh Yin telah didapatkan, Luo Xiu pun langsung berbalik dan pergi. Namun, sebelum dia bisa berjalan jauh, ada 3 orang yang menghentikannya. Dari ketiga orang ini, 2 diantaranya berada di level ke-7 pemurnian ilahi, sementara satunya lagi berada di level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Alam rahasia misteri berbeda dengan menara naga terbang. Alam ini hanya mengizinkan orang-orang di atas tingkatan raja untuk memasukinya, tetapi tidak ada batasan usia. Hanya saja, semua fraksi memusatkan fokus pada pelatihan generasi muda. Jadi, kebanyakan orang yang dikirim ke sini adalah pemuda berbakat. Lagi pula, para kultivator seni bela diri yang telah berkultivasi selama puluhan sampai ratusan tahun dan masih berada di tingkatan pemurnian ilahi adalah orang-orang yang telah kehilangan nilai untuk dikembangkan. Namun, untuk memperbesar peluang mendapatkan harta karun dalam persaingan di alam rahasia misteri, beberapa fraksi tetap akan mengirimkan beberapa senior di tingkatan pemurnian ilahi. Orang-orang di bawah usia 30 tahun yang basis kultivasinya telah mencapai level ke-5 dan ke-6 pemurnian ilahi sudah dianggap sebagai yang terbaik. Orang-orang yang mencapai level ke-7 pemurnian ilahi ke atas biasanya adalah orang tua yang telah berkultivasi selama puluhan hingga ratusan tahun. Ketiga orang di depan Luo Xiu adalah orang-orang jenis kedua itu. Ketiga orang ini tidak ikut dalam kerumunan yang memperebutkan mata air Roh Yin, melainkan menunggu di luar. Nak, cara apa yang kamu gunakan hingga mata air Roh Yin bisa jatuh ke tanganmu? Seorang pria di level ke-7 pemurnian ilahi bertanya dengan suara dingin. Mereka hanya melihat seberkas cahaya perak terbang ke depan Luo Xiu dan memuntahkan 3 tetes mata air Roh Yin. Tampaknya, itu adalah binatang iblis yang sangat istimewa. Klan naga tanpa bayangan sudah lama menghilang sejak era kuno. Sangat sedikit orang yang tahu tentang naga tanpa bayangan. Ketiga orang ini juga tentu tidak tahu. Kenapa aku harus memberitahu kalian bagaimana cara aku mendapatkannya, ujar Luo Xiu sambil mencibir. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau mengatakannya. Setelah kami membunuhmu, kami pasti akan tahu. Pria di level ke-7 pemurnian ilahi itu mendengkus dingin. Basis kultivasimu hanya di level ke-6 pemurnian ilahi. Aku menyarankanmu untuk lebih bijaksana dan menyerahkan binatang iblis istimewa beserta cincin penyimpananmu. Dengan begitu, kami akan mengampuni nyawamu, kata pria di level ke-7 pemurnian ilahi lainnya. Bermimpi saja, begitu Luo Xiu mengulurkan tangannya, pedang di belakang punggungnya tiba-tiba keluar dari sarung. Energi pedang api hitam meledak keluar dengan ganas. Kesadaran bela diri kematian dan kesadaran bela diri pedang pun meletus secara serempak. Luo Xiu telah mengeluarkan pedang mematikan. Merasakan kekuatan yang menakutkan dari pedang ini, ekspresi salah satu pria di level ke-7 pemurnian ilahi di depannya sontak berubah. Instingnya mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menahan serangan pedang ini dan pasti akan mati. Dia meraung dan menggunakan senjata perang di tangannya untuk mengerahkan seni bela diri dan melawan mati-matian. Duar, senjata perang tingkat manusia tertinggi itu langsung meledak dan terhempas, menyebarkan retakan di mana-mana. Darah bercipratan dan orang suci bela diri level ke-7 pemurnian ilahi itu tewas dalam sekejap. Namun, kekuatan tebasan Luo Xiu tidak berkurang sama sekali. Dia terus menyerang orang suci bela diri level ke-7 pemurnian ilahi dan level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi yang tersisa. Kedua orang itu segera mundur dengan ngeri. Wajah orang suci bela diri level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi juga menjadi sangat muram. Pada saat yang sama, semua orang di sisi lain lubang dalam juga sudah menyadari bahwa mata air Roh Yin telah menghilang. Merasakan pertempuran yang terjadi di sini, satu dari mereka pun terbang dan berkumpul. Satu serangan pedang langsung membunuh pria di level ke-7 pemurnian ilahi dan memaksa mundur pria di level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Semua orang menatap pemuda berjubah hitam yang berdiri di langit dengan sorot mata ketakutan.